Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Eko Jaya dari kelas PJKRJ dengan NIM 220301501118. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT dengan tema kesehatan olahraga. Kesehatan olahraga adalah sekumpulan ilmu yang membahas segala pembahasan kesehatan yang berkaitan dengan olahraga. Artinya, ilmu kesehatan olahraga menerapkan ilmu-ilmu kedokteran yang terkait dengan tujuan memelihara kesehatan atlet, disertai atau bersamaan dengan upaya memperbaiki penampilannya. Lingkup kesehatan olahraga. Pembinaan kesehatan meliputi 4 kegiatan pokok, yaitu upaya preventif, promotif, dan kuratif rehabilitatif. Untuk memudahkan pengelompokan, maka lingkup olahraga kesehatan dibagi dalam 2 golongan, yaitu lingkup yang meliputi aspek jasmania dan lingkup yang meliputi aspek rohania dan sosial atau non-jasmania. 1. Aspek jasmania. Ilmu kesehatan olahraga yang membahas aspek jasmania meliputi bahasan mengenai A. Ilmu kesehatan statis. Ilmu kesehatan statis ini yang melahirkan ilmu kesehatan umum dan pendidikan kesehatan dalam kaitannya dengan olahraga. B. Ilmu kesehatan dinamis. Ilmu kesehatan dinamis yang melahirkan ilmu kesehatan olahraga dan olahraga kesehatan dengan lingkup bahasanya mengenai olahraga preventif, promotif, olahraga di sekolah, olahraga pada anak, olahraga pada wanita, olahraga pada lanjut usia, olahraga penderita cacat, dan olahraga prestasi dengan segala permasalahannya yang berhubungan dengan kesehatan. 2. Hygiene atau kesehatan olahraga. Hal ini meliputi 2 aspek, yaitu atlet yang bersangkutan dan lingkungannya. 3. Pertumbuhan dan perkembangan. Masalah ini banyak dibahas dalam olahraga pada anak. Yang keempat, histologi. Membahas masalah anatomi, fisiologi, seluler, molekuler dalam kaitannya dengan olahraga. 5. Anatomi. Bahasan dasarnya adalah memperkenalkan struktur dan komponen dasar tubuh manusia. Kaitan anatomi dengan olahraga adalah dalam hal antropometri kecabangan olahraga yang membahas masalah profil anatomis dan ukuran-ukuran antropometris atlet yang manakah yang sesuai. 6. Fisiologi atau ilmu faal yang meliputi A. Ilmu faal dasar, membahas fungsi dan mekanisme kerja berbagai organ tubuh. Bahasan disusun berdasarkan sistem kerja sesuai sistematika dalam anatomi. Pada akhir tiap bahasan sedikit diulas kaitannya perannya dalam olahraga. B. Ilmu faal olahraga atau ilmu faal kerja. Ini merupakan bab dasar dalam ilmu kesehatan olahraga. Ilmu faal olahraga atau ilmu faal kerja membahas respon-respon dan adaptasi fisiologik dari berbagai organ tubuh terhadap kerja dan olahraga, yang merupakan pengaruh-pengaruh fisiologik yang aktif atau respon fisiologik, maupun yang kronik atau adaptasi fisiologik. 7. Evaluasi kesehatan olahraga terhadap atlet. Tujuannya ialah mengevaluasi potensi dan kapasitas performanya yang terkini dari seorang atlet terhadap olahraga yang ditekuninya. Hasil pemeriksaan di atas hendaknya mengandung penilaian mengenai A. Kemampuan secara umum untuk mengadaptasi terhadap latihan dan perkembangannya. B. Sikap yang khusus terhadap cabang olahraga yang dihadapi. C. Kondisi kemampuan olahraganya, yaitu derajat adaptasinya
terhadap latihan. D. Kemungkinan untuk meningkatkan penampilan. Biomekanika membahas masalah mekanika gerak biologik atau kinesiologi atlet untuk mencapai prestasi maksimal dalam cabang olahraganya. Pemahaman masalah ini sangat diperlukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera-cedera olahraga selama masa pelatihan. Cedera olahraga atau traumatologi olahraga sasarannya adalah mengidentifikasi cedera dalam domain traumatologi umum. Akan tetapi, antropatia adalah cedera olahraga yang benar-benar bersifat teknopatia, yaitu yang benar-benar bersebab dari kesalahan gerakan khusus dari cabang olahraga yang dilakukannya. Secara umum, traumatologi olahraga membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan A. Mekanisme terjadinya cedera, B. Pencegahan cedera olahraga. Untuk dapat memahami pencegahan cedera olahraga perlu dipahami biomekanika gerak setiap cabang olahraga. C. Diagnosa identifikasi terhadap cedera olahraga yang tipikal. Pertolongan pertama adalah cedera olahraga. Bagaimana penanganan selanjutnya? Apakah dapat dilakukan di tempat kejadian atau harus dirujuk ke rumah sakit? Hal ini sangat perlu dipahami karena kesalahan diagnosa dan khususnya kesalahan pada pertolongan pertama dapat memperberat cederanya itu sendiri. D. Pemulihan atau rehabilitasi dari cedera agar dapat secepat mungkin kembali ke aktivitas olahraganya. Untuk hal ini diperlukan pengetahuan mengenai fisioterapi dan rehabilitasi medik. 10. Message sebagai upaya mempercepat pemulihan. Bagaimana metodologi dan teknologi message yang efektif dan efisien. 11. Nutrisi dan gizi adalah perbedaan antara olahragawan dan bukan olahragawan adalah nutrisi dan tata gizinya. 12. Farmakologi. Perlu dipahami pengertian doping, etika, bahaya, dan bagaimana penggunaan obat-obatan agar terbebas dari penyalahgunaan pemakaian obat secara tidak disadari yang dapat merugikan atlet. 13. Terapi olahraga. Penyembuhan penyakit melalui aktivitas fisik atau olahraga telah sejak lama dilakukan orang, tetapi perkembangannya olahraga secara cepat terjadi dalam abad ke-20. 2. Aspek rohania dan sosial. Bahasan mengenai aspek rohania dan sosial dalam lingkup olahraga telah berkembang menjadi ilmu tersendiri yang meliputi psikologi olahraga, pedagogi olahraga, dan sosiologi olahraga. Oleh karena itu, tidak dibahas dalam buku ini. 3. Aspek lingkungan. Bahasan mengenai aspek lingkungan meliputi A. Lingkungan alam yang meliputi masalah suhu lingkungan, kelembapan, dan ketinggian yang termasuk ke dalam pokok pembahasan adaptasi aklimatisasi terhadap kondisi lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan masalah perpindahan atlet untuk bertanding di kawasan dengan iklim yang berbeda. B. Faktor peralatan olahraga atau kerja. Hal ini telah tumbuh menjadi ilmu tersendiri yang ergonomi yang membahas masalah penyesuaian manusia terhadap macam olahraga atau kerja yang harus dilakukan atau penyesuaian manusia terhadap alat olahraga kerja yang harus dipergunakan. Juga membahas masalah penyesuaian mekanisme kerja atau olahraga terhadap pelaku. Mungkin itu saja PPT yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.